Halo, selamat siang. Balik lagi ke sesi tukang ngobrol manajemen dan bisnis. Kali ini kita akan ngobrolin seputar manajemen lintas budaya atau cross culture management. Dengan topik kali ini adalah frameworks of cultural dimension. Beberapa hal yang akan menjadi pembahasan kita hari ini adalah dimensi budaya dari beberapa ahli yang sudah mumpuni dan sudah terkenal di bidang manajemen, guys. Nah, untuk yang pertama, hari ini kita akan membahas mengenai framework cultural dimension, di mana topik ini tuh sangat penting banget buat manajemen internasional karena budaya itu bukan cuma soal adat atau tradisi, tapi juga mempengaruhi cara orang mengambil keputusan, memimpin tim, bernegosiasi, dan bahkan menentukan strategi bisnis. Sebagai calon manajer global, kita dan kalian semua harus mampu membaca perbedaan budaya bukan hanya sebagai hambatan, tapi juga sebagai data strategis dan juga tantangan. Hari ini kita akan mulai dari fondasi teori budaya, lalu masuk ke model Hofstede dan dimensi-dimensinya. Setelah itu kita akan melihat aplikasinya dalam kasus nyata dan supaya kita juga bisa mengerti dan memahami implikasi manajerial, bukan hanya memahami atau mengetahui skor budaya aja. Nah, kenapa sih manajer tuh harus memahami tentang budaya? Nah, jawabannya adalah karena gaya kepemimpinan yang efektif di satu negara belum tentu efektif di negara lain. Bahkan bisa menjadi bumerang di negara lain. Jika kamu memimpin dengan budaya maskulin, dengan gaya yang terlalu lembut, kamu bisa dianggap lemah. Sebaliknya, kalau kamu memimpin di negara yang menganut budaya feminin dengan gaya maskulin, kamu bisa dianggap terlalu strong dan tim bisa burn out dan resign. Nah, hari ini kita akan fokus pada 3 dimensi utama budaya, yaitu yang pertama power distance, individualism, dan collectivism. Yang ketiga yaitu masculinity dan feminism. Yang pertama, kita akan, mengetahui dulu kira-kira sejarahnya ada manajemen lintas budaya itu dari mana sih? Nah, hari ini kita akan fokus ke 5 dimensi budaya. Yang pertama power distance, yang kedua individualism vs collectivism, dan yang ketiga adalah masculinity vs femininity. Nah, untuk 2 dimensi lainnya akan kita bahas di kesempatan yang lain ya. Yang pertama, kita akan mulai dari foundation of cultural values, bahwa di tahun 1960-an awal itu ada sebuah model yang disebut dengan the Clockhorn and Stratbeck model, di mana model ini berasal dari antropologi sosial pada tahun 1990-an yang premis dasarnya sebenarnya sederhana, tapi menjadi kuat. Premis dasarnya itu adalah semua manusia menghadapi pertanyaan universal tentang kehidupan. Namun, setiap budaya itu menjawabnya atau meresponnya dengan cara yang berbeda-beda. Nah, inilah yang akan menjadi akar perbedaan perilaku di dalam organisasi. Selanjutnya, selanjutnya untuk Stroudsburg model ini agak susah ya guys spellingnya ya. Clockhorn and Stroudsburg model. Nah, Clockhorn and Stroudsburg model ini memiliki 5 basic question atau 5 pertanyaan dasar. Yang pertama adalah bagaimana pandangan tentang hakikat manusia. Yang kedua adalah bagaimana hubungan antara manusia dengan alam. Kemudian yang ketiga adalah orientasi waktu, masa lalu, sekarang, atau masa depan. Dan yang keempat adalah orientasi aktivitas lebih ke being atau doing. Kemudian yang kelima adalah hubungan sosial, hierarkis, dan egaliter. Perbedaan jawaban atas 5 hal ini membentuk sistem nilai budaya nasional yang saling berbeda dari satu negara ke negara yang lainnya. Kemudian, secara strategis, memahami nilai budaya ini akan membantu kita untuk mendesain sistem reward di dalam kelompok kerja kita, kemudian menentukan gaya kepemimpinan di dalam organisasi kita, dan juga menghindari konflik lintas budaya. Tanpa pemahaman ini, ekspansi global bisa gagal. Selanjutnya ini adalah penjabaran dari Clockhorn and Stoltenberg model. Yang pertama adalah what is the character of human nature. Jadi ada good, mix, and evil. Jadi possible orientasinya ada 3 ini. Jadi humans are good, kemudian ada juga yang campuran bahwa manusia itu adalah campuran dari baik dan buruk. Yang ketiga adalah manusia itu semuanya buruk. Dan yang kedua, what is humanity relationship to nature? Yang orientasinya ada 3 juga. Yang pertama adalah
humans dominate nature, control, dan mengeksploitasi alam. Kemudian yang kedua, harmony with nature, coexist and balance with natural surrounding. Nah, yang ketiga ini, nature dominates human. Jadi, human atau manusia ini menerima alam sebagai bagian dari kehidupannya. Kemudian begitu juga yang ketiga, ada fokusnya dari past, ada fokusnya present, dan ada fokusnya future. Dan yang keempat ada what is the modality of human activity. Jadi ada tiga orientasi juga. Yang pertama being atau spontaneous. Yang kedua adalah become atau self development. Yang ketiga adalah doing achievement. Nah, selanjutnya untuk importance of the model, model ini menginspirasi lanjutan dari teori-teori selanjutnya seperti Hofstede dan Trompeners. Dari sini, studi budaya menjadi lebih kuantitatif dan lebih terukur. Selanjutnya, ada penelitian dilakukan oleh Hofstede untuk karyawan IBM di 64 negara. Yang risetnya itu fokus ke budaya perusahaan. Hofstede melakukan penelitian ini, kemudian menemukan pola nilai nasional yang konsisten dan merumuskan dimensi budaya sebagai state of mind. Nah, Hofstede ini sendiri akhirnya dikenal dengan 5 dimensi Hofstede yang awalnya hanya terdiri dari 4 dimensi, kemudian berkembang menjadi 6. Dimensi ini menggambarkan kecenderungan umum, bukan karakter individu. Model ini banyak digunakan di manajemen internasional. Kelima dari model Hofstede ini terdiri dari yang pertama adalah Power Distance Index. Power Distance Index ini mengukur sejauh mana ketimpangan kekuasaan dapat diterima. Indonesia termasuk yang tinggi sehingga hierarki dihormati dan komunikasi top-down itu lebih dominan. Negara seperti Belanda itu lebih egaliter dan terbuka terhadap kritik dan praktek manajerialnya. Gaya kepemimpinan dalam praktek manajerial, gaya kepemimpinan itu harus menyesuaikan tingkat dari penerimaan hierarki ini. Selanjutnya, yang kedua dari dimensi Hofstede adalah individualism vs collectivism. Jadi negara-negara ini terbagi dalam negara yang menganut nilai individualism dan nilai kolektivism. Nah, dimensi ini membedakan budaya I dan we, di mana Indonesia ini sendiri sangat kolektivis, skornya 5, sehingga harmoni dan loyalitas kelompok itu lebih penting. Kemudian untuk budaya individualis sendiri contohnya adalah seperti Amerika Serikat yang menekankan pencapaian pribadi dan meritokrasi. Meritokrasi. Nah, konsep Cashion hipotesis ini menjelaskan keberanian mengambil resiko karena adanya dukungan kelompok. Selanjutnya, dimensi yang ketiga dari Hofstede adalah masculinity versus femininity. Ini ya. Jadi dimensi ini membedakan orientasi, kompetisi, dan pencapaian maskulin dengan kualitas hidup dan kepedulian feminin. Jadi ada beberapa negara yang lebih menganut value value feminism atau feminin dan ada beberapa negara juga yang menganut masculinity. Dimensi ini membedakan orientasi, kompetisi, dan pencapaian. Dan kalau maskulin itu orientasi itu lebih pencapaian dan lebih kompetisi gitu. Kalau feminin ini lebih kepada kualitas hidup dan kepedulian. Misalnya contohnya Jepang. Jepang ini sangat maskulin karena mengutamakan kompetisi dan pencapaian individu. Sedangkan Skandinavia ini lebih slow living lah ibaratnya dan itu dikenal sebagai lebih feminin. Nah, Indonesia ini sendiri lebih berada di tengah-tengah. Dampaknya terlihat pada sistem bonus, gaya kerja, kemudian work life balance. Dan istilah ini bukan soal gender, tapi melainkan orientasi nilai sosial. Kemudian, dimensi keempat yaitu Uncertainty Avoidance Index, di mana UAI ini mengukur kenyamanan terhadap ketidakpastian. Nah, Jepang dan Jerman memiliki nilai UAI yang tinggi sehingga memerlukan aturan dan SOP yang ketat. China dan UK itu lebih fleksibel dan dalam investasi, budaya UAI tinggi cenderung memilih instrumen yang aman.
Kemudian dimensi kelima adalah LTO dan indulgence. Long term orientation ini melihat fokus masa depan. Jepang ini skornya 100, jadi sangat jangka panjang. Mereka memiliki nilai melihat masa depan. Kemudian Indonesia ini skornya masih rendah 29 atau lebih menghargai tradisi dan rencana jangka pendek. Indulgence vs restraint mengukur seberapa bebas masyarakat mengekspresikan kesenangan, dan Indonesia sendiri cenderung restraint. Yang terakhir adalah eh, yang terakhir adalah long term orientation. Ini sudah ya. Yang terakhir adalah dimensi ini. Nah, yang terakhir adalah kritik dari dimensi Hofstede ini sendiri. Ada beberapa kritik dari dimensi Hofstede sendiri, di mana Hofstede ini dianggap hanya meneliti dari satu satu perusahaan saja, IBM, walaupun diteliti di lebih dari 50 negara, tapi banyak yang menyaksikan apakah nilai-nilai dari Hofstede ini bisa mewakili seluruh organisasi di luar IBM saja. Nah, hal ini membuat perdebatan dan juga banyak penelitian-penelitian selanjutnya yang dilakukan untuk membahas peran budaya ini sendiri. Nah, bagaimana perkembangannya? Kita akan lanjutkan di video selanjutnya.